Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Fa sallallahu subhanahu wa ta'ala aymuna alaina bi ilmin nafi' wa amalin salih. Faqihna fi din wa ftalana futuhal arifin warzuqna ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin ya Allah. Baik ikhwan, kita kembali melanjutkan hadis yang ke-14. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, dari sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihdas salas. Yang pertama adalah sayyibuz zani. Ya, ini adalah sayyibuz zani, seseorang yang sudah berzina. Seseorang yang sudah berzina. Seseorang di sini adalah yang sudah menikah. Kemudian yang kedua, wan nafsu binafsi, jiwa dengan jiwa, jiwa dengan jiwa. Yang ketiga, wa tariku lidini wal mufariq lil jamaah, orang yang murtad, orang yang murtad, yang tarikh lidini, meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaah. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Makna hadis secara global ikhwannya, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan, mengkhabarkan kepada diri kita tiga model ini. Ya, ini boleh untuk kita bunuh meskipun dia seorang muslim. Boleh kita tumpahkan darahnya meskipun dia seorang muslim. Saya ulangi lagi. Nabi dalam hadis ini menjelaskan kepada kita, siapa saja di antara kita yang menjumpai tiga orang ini atau salah satu dari tiga ini, itu halal darahnya. Tumpahkan darahnya boleh. Tapi siapa yang menumpahkannya? Apakah personal? Tidak ya, tidak personal. Nanti kita lihat orang begitu ya, langsung ditumpahkan di tempat yang nggak boleh. Yang numpahkan di sini waliul amr, orang-orang yang diberikan wewenangan untuk hal yang semacam ini. Yang pertama adalah sayyibuz zani, orang yang sudah terbukti berzina. Ya, seorang yang sudah menikah ya, atau yang sudah pernah menikah, terbukti berzina, didatangkan 4 orang saksi. Ketika orang ini dikatakan berzina, Pak, seseorang itu dikatakan berzina, 4 orang saksi ini benar-benar menyaksikan secara langsung timba masuk dalam sumur. Ya, itu baru bisa dikatakan oh si fulan itu berzina. Ketika 4 ini dia tidak bisa mendatangkan saksi, maka tidak bisa dikatakan berzina. Demikian pula seseorang itu dikatakan berzina kecuali dia sendiri yang ngaku, oh saya berzina. Ya. Nah, pengakuan ini silang pendapat dari para ulama. Apakah cukup 1 kali atau harus berkali-kali? Ya. Dalam redaksi hadis ada yang 1 kali. Dalam redaksi yang lainnya ada bentuknya 4 kali. Ya, 4 kali mengulang-ulang di hadapan Rasul baru ditegakkan hukum rajam untuk pelakunya. Ya, ala kulli hal, ini silang pendapat para ulama dan kami sudah memilih pendapat ya, ketika pelaku sudah mengakui kesalahannya, saya sudah melakukan zina, maka disebut dia adalah zina. Yang kedua, yang pertama tadi ada 4 orang saksi. Jadi memvonis seseorang, menjatuhkan hukuman seseorang, oh si fulan ini adalah orang berzina, pelaku zina, itu berat. Tidak bisa dikatakan serta-merta oh dia berbuat zina, tidak. Atau mungkin ada hanya masuk dalam hotel berdua, masuk kamar begitu kan. Ya, kita lihat dia masuk saja, oh dia berzina, oh nggak bisa. Atau dia di rumah berdua-duaan,
ya, yang bukan mahram dia, wanita lain segala macamnya, langsung dikatakan berzina, nggak bisa. Jadi harus mendatangkan 4 saksi, keempat-empatnya menyaksikan secara langsung timba masuk dalam sumur, harus disaksikannya itu. Kalau tidak disaksikan tidak bisa. Nah, jadi orang yang sudah menikah itu ya boleh ditumpahkan darahnya, ya boleh dibunuh. Ingat tadi siapa yang bunuh? Bukan kita. Nah, yang kedua adalah an-nafsu bin-nafs, jiwa dengan jiwa. Ya, membunuh orang. Meskipun dia seorang muslim, kalau ada dia membunuh, kita sudah terbukti dia melakukan pembunuhan kepada orang lain, maka hukumannya pun juga dibunuh. Kemudian yang ketiga adalah watarikul ini dan seterusnya ila akhir. Ini adalah orang yang murtad, keluar dari agama. Disebut dikatakan murtad, Islam, keluar dari Islam masuk kafir, masuk lagi Islam. Nah, proses antara Islam ke Islamnya itu disebut dengan murtad. Nah, kita baca keterangan saya di sini. Qauluhu as-sayyibul dzani ay as-sayyib, ini orang yang sudah wal muhsan, adalah orang yang sudah menikah, orang yang sudah tua atau orang yang sudah pernah menikah. Wa hukmuhu rajam, hukumnya adalah ini dirajam. Ya, dirajam itu dilempari batu. Ya, hukumnya dilempari batu. Kama sabatat bihi as-sunnatu anir Rasulillah SAW, sebagaimana sudah datang penjelasannya dari Rasul. Wa kama dala alaihi ayatul rajam allati nusikhat tilawatuha wa baqiya hukmuha. Demikian pula ayat yang berbicara tentangnya pun juga sudah ada. Ya, ayatnya juga sudah kita ada. Hanya saja ayatnya itu nusikhat. Ya, nusikhat itu dihapus tilawahnya. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu kita nggak baca itu ayat rajam, nggak ada, dihapus oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ditiadakan. Ayatnya ada, tapi tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran. Namun hukumnya wa baqiya hukmuha, ya, hukumnya pun juga ada. Hukumnya tetap berlaku, tetap juga ada. Nah, para ulama juga silang pendapat. Ya, silang pendapat terkait dengan orang yang dirajam ini. Karena dalam ayat itu disebutkan ada 2 hukuman bagi orang yang muhsan. Yang beda dengan ghairu muhsan. Ghairu muhsan itu para pemuda yang belum pernah menikah. Ya. Kalau yang muhsan, maka hukuman dalam Al-Quran itu adalah dicambuk 100 kali. Setelah dicambuk baru dirajam. Ya, baru dirajam. Ya, benar-benar menyiksa. Sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wazaniyah wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata harbah, ya, mi'ata jaldah. Wanita pezina dan laki-laki pezina itu dicambuk. Ya, dicambuk, ya. Dan cambukannya itu sebanyak 100 kali cambukan. Ya, kalau di Aceh itu berapa kali ya? Ya, kurang, enggak tahu saya, pernah ngitung. Ya, enggak sampai dia. 8 kali saja dah peok nampaknya mereka, ya, cambukannya. Apalagi kalau sampai 100 cambukan. Ini pendapat pertama. Ya, dicambuk dan dirajam. Iya. Adapun pendapat yang kedua adalah enggak usah dicambuk, sudah cukup dirajam saja. Dan juga ada pertanyaan, kenapa kok harus dirajam? Kenapa kok harus dirajam? Setelah kita harus sami'na wa ta'na terhadap perintah Allah SWT, kenapa kok harus rajam? Kenapa enggak yang lain? Kan banyak ta'dib yang lain itu kan banyak. Pendidikan yang lain atau biar dia kapok itu kan banyak misalnya. Kenapa kok harus rajam? Masya Allah. Jadi para ulama tetap menggali. Apa sih alasan Allah Subhanahu wa taala? Rahasia apa sih kenapa Allah baru mengerajam itu orang? Maka dijawablah Syekh Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau yang maknanya, ya, orang yang berzina itu atau yang namanya syahwat,
itu yang merasakan enak bukan satu anggota tubuh saja. Ya, semua anggota tubuh merasakan nikmat. Ya, kita bisa menjawab bagaimana kita berhubungan badan dengan istri kita itu, masya Allah, itu benar-benar seger bugar. Ya, merasakan kelezatan yang luar biasa. Demikian pula dengan rajam. Ya, orang yang dirajam, dia ketika kita lempar sekali batu, maka dia merasakan seluruh tubuhnya kesakitan. Masya Allah ya, sangat dalam pengetahuan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, mana ayat yang dihapus itu mana? Masya Allah, nansih, kita pelajari nansih wal mansukh itu agak jelimet juga ya. Ayat yang dimansuh itu wa syaikhu wa syaikhatu idza zana ya farjuhuma. Ya, Masya Allah, dilupakan. Yaitu jadi diambillah ayat tersebut sebagai sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya itu dimasukin ke dalam ayat Al-Qur'an. Namun kata Allah, disebutkan oleh Allah itu dihapus hukumnya. Ya, aku dihafal. Nah, dihapus redaksi membacanya, hukumnya tetap berlaku. Nah. Kemudian yang kedua, qauluhu wa nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, maksudnya qatlu qisasan, ya, membunuh dalam rangka menegakkan hukum qisas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas fi qatla. Hai orang-orang yang beriman, aku telah wajibkan untuk kalian hukum qisas dalam pembunuhan. Jadi kalau orang bunuh itu tahu dia hukum qisas, dia juga akan dibunuh, nggak akan berani dia untuk melakukan pembunuhan. Dia tidak akan berani, dia akan mikir dua kali, kalau saya bunuh maka hukumnya pun juga dibunuh. Wa qala, dalam ayat lain Allah mengatakan walakum fil qisas hayatun. Ya, ketahuilah oleh kalian semuanya, di hukum qisas itu ada tanda-tanda kehidupan. Insyaallah, jadi dalam Al-Qur'an itu menjamin hak hidupnya seseorang. Ya, menjamin hak hidupnya seseorang. Maka berdasarkan dua ayat di atas, ya, maupun muslim kafir maupun muslim, ketika dia melakukan pembunuhan, ya, maka dia juga dibunuh. Taib. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah at-tariku lidini mufariqu lil jamaah ay murtaddu bihi. Wal muradu bihi al murtaddu 'anil Islam. Yang dimaksudkannya adalah orang-orang yang keluar dari agama Islam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man baddala dinahu faqtuluhu." Siapa yang mengganti agamanya atau siapa yang murtad dari agamanya, maka bunuhlah dia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Zakara Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Imam Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali, semoga Allah merahmatinya, menyebutkan qatala jama'atin ghairi man zukira fil hadis. Beliau menyebutkan ada selain dari tiga di atas yang boleh dibunuh. Ya, ada dari tiga di atas, masih ada yang lain boleh dibunuh. Ya, apa saja kata beliau? Ya, apa saja kata beliau? Yang pertama adalah hum, ya, wahum qatlu fil liwat. Qatlu fil liwat. Kita terjemahkan bebasnya adalah sodomi. Iya, orang yang melakukan sodom, perbuatannya kaum Lut. Kalau bahasa terkara sekarang itu adalah lagi bete. Jadi ini dibunuh orang yang melakukan sodomi, suka sesama jenis, ya, suka sesama jenis, itu hukumnya dibunuh. Mana dalilnya? Dalilnya adalah sebagaimana Nabi SAW bersabda,
ya, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumil Lut faqtuluhu. Apabila kita menjumpai perbuatan kaumnya Lut, maka hukumnya adalah dibunuh fa'ilunya, pelakunya, dan juga dibunuh objeknya yang yang disodominya itu juga dibunuh. Nah, sangat jelas ya, hadis ini sahih, disahihkan oleh Imam Albani, riwayat Abu Dawud. Kemudian ya, kata saya juga yang kedua, ya, yang kedua adalah waman atazatul mahram, orang yang mendatangi pemilik mahram, artinya dia berhubungan badan dengan mahramnya, ya, berhubungan badan dengan mahramnya, bibi dari ibu, bibi dari bapak, ya, atau saudaranya. Intinya mahramnya yang digauli, maka hukumnya pun juga dibunuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man waqa'a 'ala dzatin mahramin faqtuluhu." Siapa saja di antara kita yang berhubungan badan dengan mahramnya, maka hukumannya adalah dibunuh. Jelas Nabi mengatakan, enggak perlu untuk disyarah. Ya, enggak perlu untuk dijelaskan, sangat jelas, gamblang, mudah dicerna oleh siapapun, baik orang yang berilmu maupun yang tidak berilmu. Ketika mendengar hadis ini paham langsung, ya, yang berhubungan badan dengan mahramnya langsung hukumannya dibunuh. Baik, kemudian yang ketiga, yang lanjutnya kata saya adalah wasahir, ya, tukang sihir, ya, tukang sihir itu juga dibunuh. Ya, kata Nabi SAW, haddus sahir darbatu bisayf. Meskipun hadis ini para ulama menganggapnya ini adalah dhaif, ya, namun yang benar, ya, hadis ini adalah mauquf, ya, as-sahih yang benar annahu mauqufun ala Jundub bin Abdullah. Ini disebutkan oleh Syekh Ibn Baz, ya. Jadi hukum bagi tukang sihir itu adalah dipenggal lehernya alias dibunuh. Apa kata Syekh Ibn Baz? Berkaitan dengan hadis yang kita baca tadi, meskipun para ulama mendhaifkannya, fadalla dzalika anna sahir yajibu qatluhu. Ini menunjukkan, ya, sahir itu wajib untuk kita bunuh, wajib kita bunuh. Wala yustatabu, tidak boleh diberi kesempatan untuk bertaubat. Coba lihat baris bawah itu, tukang sihir itu wajib dibunuh, enggak boleh diberi kesempatan untuk bertaubat. Kenapa enggak boleh diberi kesempatan bertaubat? Ya, karena penyihir itu adalah dia melakukan interaksinya di saat orang tersembunyi-sembunyi, saat orang tidak tahu. Bagaimana bisa kita percaya dia bertaubat? Oh, saya bertobat, tapi dia melakukannya disembunyi-sembunyi, enggak terang-terangan. Makanya tidak ada, ya, tidak ada ampun bagi orang yang seperti ini. Sihir langsung ketemu, makanya di Arab Saudi itu asal ketemu langsung dipenggal lehernya. Lianna fasadu azimun, kata beliau, karena kerusakan yang ditimbulkan oleh tukang sihir ini besar, ikhwan, ya, sangat besar, azimun, sangat bahaya yang ditimbulkan oleh sahir. Istri, suami awalnya anteng-anteng saja, tiba-tiba langsung cerai, ya, nggak ada hujan, nggak ada apa-apa, langsung cerai, tiba-tiba kayak begitu. Iya, ini bahaya tukang sihir. Nah, jangan bilang nggak ada sihir itu, ada. Nah, wali'annahu yaktafi fil ghalib bisihr, ya, karena tukang sihir itu pada umumnya dia menyembunyikan perbuatannya. Fayudda'i taubah, dia mengaku bertaubat, walakin la yusaddiqu fiha, dia mengakunya taubat, ya, saya taubat akan, tapi dia tidak jujur dalam taubatnya, enggak benar. Li'annahu yakfa 'ala al-katsiri minan nas, karena dia melakukannya itu, ya, manusia banyak enggak tahu. Nah,
Kemudian berikutnya yang berapa lagi, yang keempat, wa man waqa'a ala bahimatin. Ini dahsyat juga perbuatan begini nih. Enggak ada ya selain dari binatang kok digauli begitu loh. Nah, binatang diperlakukan begitu. Ya. Jadi orang yang mendatangi berhubungan badan dengan binatang, dengan kuda kah, dengan apa lagi? Macam-macam ya. Ini dengan binatang, dengan ayam kah, dengan kucing kah, dengan ya, intinya dengan binatang. Siapa saja yang berhubungan badan dengan binatang, maka hukumnya dibunuh. Masya-Allah. Dalilnya ya, man wajadtumuhu waqa'a bahimati faqtuluhu waqtuluhu bahimah. Ya, akhrajahu Tirmizi sahih hadisnya ini. Siapa yang menjumpai atau mendapati orang yang berhubungan badan dengan binatang, ya, dirinya dibunuh, binatangnya pun juga dibunuh. Hewannya pun juga dibunuh. Kedua-duanya dibunuh. Ya. Subhanallah ya. Tapi tetap dibunuh. Ya, kita nggak bisa, ini nabi, ini wahyu syariat Allah kan, hadis sahih. Ya, tidak ada keraguannya. Ya, binatangnya kok sadis amat, binatang kan tidak salah. Iya, binatang nggak salah. Tapi syariatnya begitu ngomongnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah wa man taraka shalah. Demikian pula yang kelima lagi ya. Yang kelima adalah orang yang meninggalkan salat. Ya, orang yang meninggalkan salat juga hukumnya ya dibunuh. Ya, juga dibunuh. Nah, cuman ikhwan sekalian ya, meninggalkan salat ini ya kita harus jeli juga. Jangan sampai gegabah ya, langsung memvonis oh dia meninggalkan salat langsung dibunuh. Tidak. Seseorang itu ya enggak tahu kita latar belakang hidupnya kayak gimana kan. Ya, makanya butuh kita untuk datangi dia. Pak, kenapa kok Bapak enggak sholat? Tanya dulu. Tegakkan hujjah dulu, iqamatul hujjah. Tegakkan hujjah dulu kepada dia, kenapa Bapak enggak sholat? Ya, sudah, kalau dia menganggap sholat tidak wajib bagi saya, ya, sholat itu adalah kekafiran bagi saya. Oh sudah, kalau begitu sudah jelas buktinya, ya dia mengingkarikan kewajiban sholat. Tapi kalau dia mengatakan, aduh mas capek mas, ya nantilah sholatnya ya nanti, ya, itu malas namanya ya. Nggak boleh yang seperti ini langsung dibunuh, tidak boleh. Nah, yang berikutnya adalah waqatul akhiri. Mana sih? Wa syaribul khamri fil marrati rabi'ah. Kemudian yang berikutnya adalah yang meminum khamar. Ya, meminum khamar setelah fi marrati rabi'ah itu yang keempat kalinya. Ya, yang keempat kalinya. Artinya setelah dia melakukan ketiga kali. Ya. Dia sudah melakukan 3 kali, jatuh lagi yang keempat. Nah, yang keempat itu tuh, ya, yang keempat itu baru dijatuhkan hukum bunuh, meminum khamar. Nah, meminum khamar. Dalilnya adalah man syaribal khamra maka fajliduhu fa in ada fir rabi'ah faqtuluhu. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kita yang meminum khamar, maka dicambuk dia. Fa'in ada, ketika dia mengulangi lagi, fir rabi'ah, terjatuh setelah dia melakukannya 3 kali, yang keempatnya ini masih juga, maka dia dibunuh. Ya, jadi ahlul ilm seperti Imam Syafi'i menganggap hukum ini adalah mansukh, dihapus, ya. Hanya saja hukum cambuknya tetap berlaku, ya. Kenapa dihapus? Karena datang riwayat, setelah keluar riwayat ini Nabi SAW mengatakan, ya, man syaribal khamra fir rabi'ah fadarabah wa lam yuktal. Hadisnya pun sahih.
Ya, siapa di antara kita minum khamar, ya, setelah jatuh yang ketiganya, artinya yang keempat, maka hukumnya adalah fadarabahu, dipukul saja, dicambuk saja, tidak sampai dibunuh. Jadi Imam Syafi'i ya menganggap hadis yang di atas itu mansukh, dihapus, ya, dihapus dan diganti dengan riwayat yang kedua. Ya, ini ada pelajarannya nasikh dan mansukh. Ada hal-hal yang dihukum kemudian ditetapkan diganti dengan yang lain. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Namun Syekh Abdul Muhsin lebih condong mengikuti pendapat yang pertama, ya, beliau tetap menghukumi orang yang meminum khamar yang keempat kalinya setelah yang 3 kali dia minum itu dihukumnya dibunuh. Kemudian yang berikutnya, wasariku fil marratil khamisah. Wasariku ini adalah orang yang mencuri. Orang yang mencuri yang keempat kalinya. Ya, yang keempat kalinya. Maka yang kelima itu dibunuh. Ya, mencuri ketahuan, ya, dimaafkan. Mencuri ketahuan, dimaafkan. Ada nggak? Ya, di hukumnya ada, hukumnya ada. Tapi 1 dihukum, 2 dihukum, 3 dihukum, 4 dihukum, yang kelima dibunuh. Yang kelima dibunuh. Lagi-lagi di sini adalah silang pendapat juga para ulama, ya. Saya bacakan sebuah hadisnya begini. Namun hadisnya sebagian para ulama menganggap hadis ini adalah dhaif, ya. Sebagian menganggapnya mungkar, sebagian lain menganggapnya para ulama mendiamkannya. Jadi para ulama menghukumi hadis ini ada banyak ragam. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan itu diam, ya. Diamnya para ulama pada umumnya kalau semua yang diam menunjukkan para perawinya adalah orang-orang saleh. Hadisnya begini. Ji'a bi sariki ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala uqtulu. Ada seseorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mencuri. Ya, bahasa kita gini, ya Rasul, saya mencuri. Ya, bunuh. Ya. Jadi didatangkan pencuri kepada Rasul, sahabat mendatangkan pencuri kepada Rasul. Ya Rasul, ini orangnya dia pembunuh. Dia mencuri. Kata Nabi SAW, bunuh. Kemudian dipertegas oleh para sahabat. Faqalu, ya Rasulullah, innama sarak. Masa iya ya Rasul? Ini hanya mencuri kok. Mencuri. Masa harus dibunuh? Tapi maka Nabi mengatakan, ya sudah kalau begitu, ya iqta'u, ya cukup potong tangannya saja. Ya cukup potong tangannya saja. Qala faqat, akhirnya sahabat memotong tangan orang ini. Summa yaji'a bihasaniyah. Orang ini lagi enggak kapok dia. Sudah dipotong tangannya, masih mencuri lagi. Enggak kapok dia. Nabi lagi dikadukan kepada Nabi, dia nyuri lagi, Rasul enggak kapok lah, potong tangannya masih nyuri. Dasar kamu ya, enggak kapok kamu nih ya, udah dipotong atau sadar, dah bunuh aja. Nah, kata. Tapi sahabat masih berkilah, ya masih protes, minta pengampunan, minta maaf begitu ya. Kata sahabat, ya Rasul, inna masarak, ini hanya mencuri, yang enggak sampai parah amat lah mencurinya misalnya. Makanya sudah akhirnya dipotong lagi dengan potong silang. Akhirnya yang dipotong kakinya yang sekarang, tadi tangan, kemudian kaki. Mencuri yang kedua, balik lagi tangan kanan, selang-seling ya. Nah, sudah keempat kali habis tangannya. Iya. Yang kelima datang lagi. Ini yang kelima nih lah, habis tangannya keempat-empatnya. Kaki keduanya habis, tangan dua habis, masih juga mencuri. Aduh, subhanallah, ini orangnya enggak ada nih, enggak sadar-sadar nih. Gimana lagi ya? Sudah bunuh saja. Kenapa enggak tidak dari awal? Ya, mungkin dan hadis ini dianggap mungkar, hadis ini dhaif. Ada hadis yang lainnya, tapi para ulama hadis yang kedua ini ya itu lebih hadisnya itu lebih
lebih baik dari sanadnya, dari tinjau dari sisi sanadnya, ya ini lebih baik atau rawinya lebih sahih begitu. Hadisnya adalah juga sama, ya, juga sama tentang didatangkan seseorang kepadanya, orang yang mencuri kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama sarak itta'uh, thumma qala saraka faquti'a rijluhu, thumma saraka ala ahdi Abi Bakar. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka dia melakukan pencurian kembali di masa Abu Bakar As-Siddiq, ya, di masa Abu Bakar As-Siddiq, hatta quti'at ya qawaimuhu kullu, sampailah semua anggota tubuhnya itu dipotong. Thumma sarqa aidan khamisah, kemudian ya dia mencuri lagi sampailah yang kelima. Faqala Abu Bakar, kana Rasulullah a'lam bihadza hin, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih paham tentang keadaan orang ini. Mafhumnya kita, kenapa sih enggak dilaksanakan saja perintah Rasul dari awal gitu. Nah, wallahu taala a'lam bisawab, dan saya cenderung mengikuti pendapat yang ini harus dibunuh orang yang mencuri. Sudah ke-5 kalinya, setelah ke-4 kalinya dia mencuri, maka dia dipotong. Ya, kalau dipotong dibunuh. Kemudian yang berikutnya adalah waman syahara silah, waman sahara as-silah. Naam, siapa di antara kita yang mengangkat senjata atau menghunus senjata, menghunus pedang kepada saudaranya, maka juga hukumnya dibunuh. Wallahu taala alam. Ada ancaman juga, Nabi SAW mengatakan man hamila silah alaina falaysa minna, atau kama qala Nabi SAW, siapa di antara kita yang mengangkat senjata kepada kawannya, maka tidak termasuk golongan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man hamala alaina silah falaysa minna. Na'am. Taib. Oh, kita kelompat tadi ya. Yang sebelumnya adalah wa qatal akhiri minal khalifataini al-mubayya' lahuma. Yang berikutnya adalah membunuh yang terakhir dari 2 khalifah yang dibaiat secara bersama. Nah, paham tak? Membunuh 2 khalifah yang dibaiat secara bersama, yang dibunuh yang orang yang terakhir. Ya. Intinya, kalau ada 2 khalifah yang dibaiat secara bersamaan, maka yang pengangkatan yang paling terakhir harus diperangi, harus dibunuh. Itu yang terjadi zaman-zaman dahulu. Kemudian yang berikutnya adalah al-majus, yang terakhir di sini al-majus wal jasusu al-muslim idza tajassasa lil kuffari al muslimin. Ini hukumnya adalah dibunuh orang seperti ini. Jasus, ya, tukang mata-mata. Seorang muslim menjadi mata-matanya orang kafir, agar orang muslim ini bisa kalah peperang, bisa kalah dalam peperangan, atau bisa tahu strateginya seorang muslim, maka orang seperti ini dibunuh. Nah, jasus. Dalilnya adalah waqad warada fi sunnati nabawiyyah ma yadullu ala qatl jasus mutlaqan. Jadi jasus itu dibunuh secara mutlak. Ya, secara mutlak. Fa an Salamah bin Aqwa radhiyallahu an. Sebagaimana datang dari Salamah bin Aqwa, utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam ainun minal musyrikin wa huwa fi safar. Ya, didatangkan pada Nabi SAW seorang mata-mata dari kaum musyrikin, wa huwa fi safar, dan Nabi SAW waktu itu dalam keadaan safar. Fajlasa inda ashabihi, kemudian mata-mata itu duduk di majelisnya sahabat. Summan salla faqala Nabi SAW utlubuhu faqtuluhu.
Kemudian mata-mata tadi, ya bahasa kitanya kabur, ya sudah mendapatkan informasi strategi perang yang dipimpin oleh Rasul atau kondisi-kondisi sahabat waktu itu sudah didapatkan, maka orang tadi pergi meninggalkan Rasul. Rasul menyarankan kejar dia, cari dia sampai dapat. Jangan pulang sampai saya mendengar dia sudah terbunuh. Nah, jadi dibunuh benar mata-mata ini. Baik. Kemudian kata sahabat, fasabaqtuhum ilaihi faqataltuhu. Aku sudah menjumpai dia, mendahului dia, dan aku saya membunuhnya. Dan wa akhadtu salabahu, dan aku mengambil mengambil barang-barang dia. Fanafalanihi iyyahu. Akhirnya Rasulullah memberikan barang sitaannya tadi sebagai hadiah khusus untuk dia yang sudah membunuh orang-orang musyrikin tadi. Nah, waqad nahadul fuqaha 'ala uqubatil jasus musliman kana aw kafiran. Para ulama telah berbicara panjang lebar masalah hukum jasus ini, baik dia seorang muslim maupun seorang kafir. Faqalat Malikiyah wal Hanabilah wa ghairuhum yuqtalu jasus muslim iza tajassasa lil aduwi 'ala muslim. Imam Malik dan Imam Hanabilah dan yang lainnya terkait dengan hukum jasus ini, ya beliau sepakat untuk ditumpahkan darahnya, yakni dibunuh. Nah, adapun wa zahaba Abu Hanifah dan Syafi'i, adapun Imam Abu Hanifah dan Syafi'i ila adami qatlihi, tidak sampai membunuh, ya. Wa innama yu'aqab ta'zir. Jadi jasus ini enggak sampai dibunuh, hanya saja diberikan ta'zir. Jadi hukumnya ta'zir. Ta'zir itu artinya ta'dib. Diberi pengarahan dulu, pelajaran dulu, dididik dulu. Tujuannya agar dia jerah, agar atau bisa menjaga keamanan dulu dan seterusnya. Iya. Itulah makna dari ta'zir, ya. Kalau dalam bahasa Arabnya itu ta'zir maknanya adalah ta'dib gitu. Nah, jadi diberikan ta'zir. Ini berpendapat Hanabilah dan Syafi'iyah. Hanabilah dan Syafi'iyah. Malikiyah dan Hanabilah berpendapat harus dibunuh. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Dibikin saja. Faedahnya adalah yang pertama, mimma yustafadu minal hadis, ya ismatu damin muslim illa idza ata biwahidin min hadhihi salas. Ya, terjaganya, terlindungi darah seorang muslim kecuali ya terkumpul dari 3 yang kita sebutkan tadi. Kalau ketiga-tiganya melakukannya, maka boleh ditumpahkan darahnya. Yang kedua, anna hukm zani al-muhsan qatlu rajaman bil hijarah. Ya, hukum zani, pezina yang muhsan, yang sudah menikah, itu dibunuh. Bunuhnya dengan cara rajam dengan batu, dilempari dengan batu, ditanam badannya, yang tinggal itu kepala aja, Pak. Ya, dan batunya nggak boleh besar-besar. Pokoknya harus bagaimana dia merasakan sakit amat gitu, kecil-kecil, dilempar sampai mati. Yang tersisa hanya bagian sini ke atas, itu disaksikan rame-rame. Nah, kemudian yang muhsan, ghairu muhsan, itu hanya dicambuk 100, setelah cambuk 100 diasingkan. Ya, diasingkan dari khalayak ramai. Ya, kalau zaman sekarang mungkin bisa diterjemahkan penjara, dipenjara setahun. Ya, kalau boleh diterjemahkan di penjara seperti itu. Tapi bahasa kitanya diasingkan, ya, dari khalayak ramai. Di mana itu? Campakkan ke hutan. Ya, campakkan ke hutan. Tidak ada orang penghuninya di situ. Nah, Nusa Kambangan, ya, masih banyak. Nah, kalau kulihat intinya diasingkan. Nah, yang ketiga adalah al-qatl qatil 'amdan qisasan idza tawaffarat syurutul al-qisas. Ya, al-qatl qatil, ya, membunuh orang yang dibunuh sengaja sebagai hukum qisas apabila terpenuhi syarat-syarat qisas.
Yang keempat, qatlul murtad an dinil Islam, membunuh orang murtad yang keluar dari agama Islam, sawa'an kana zakaran au unsa, baik dia laki-laki maupun perempuan. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja, semoga bermanfaat bagi kita dan kaum muslimin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.